Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai acara pendalaman Alkitab malam hari ini, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami sudah berkumpul di pertemuan virtual ini melalui Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua Tuhan, supaya pembelajaran kami malam hari ini mendatangkan berkat kekal, memperbaharui pikiran kami, mengubah pola pikir kami, dan kami senantiasa diperbaharui. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengerti, mencerna apa yang kami pelajari malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan membahas doktrin Allah sesi yang kelima. Saya share screen dulu ya. Ada 5 topik yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu Allah menentukan segala perkara. Nah, ini kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan Allah menentukan segala perkara, apanya yang ditentukan ya. Kemudian Allah menetapkan segala sesuatu dengan cerdas. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, itu pasti ada Allah memiliki alasan. Tidak mungkin Allah bertindak segala sesuatu tanpa ada alasannya. Karena Allah menetapkan segala sesuatu dengan cerdas. Kemudian kita akan belajar tentang providensia ya. Providensia itu pemeliharaan Allah. Pengertian providensia, kemudian providensia Allah atas Israel dan bangsa-bangsa lain. Kemudian providensia Allah di zaman anugerah. Jadi ada 5 topik yang malam hari ini kita akan pelajari. Oke, yang pertama, Allah menentukan segala perkara. Pernyataan ini sebetulnya sudah sering diucapkan oleh orang yang mengaku beragama ya, walaupun Kristen atau di luar Kristen samalah. Pada umumnya mereka memiliki pemahaman yang salah terhadap pernyataan tersebut. Mereka menganggap takdir adalah harga mati yang didesain Tuhan tanpa bisa ditawar atau tidak bisa diubah. Manusia hanya menjalani segala sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pernyataan di atas memberi kesan bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini atas penentuan Allah yang berdaulat mutlak, tidak bisa dimengerti sama sekali oleh manusia. Jadi kebanyakan kita menganggap bahwa ini sudah suratan Tuhan, ini sudah takdir Tuhan, sudah menjadi kehendak Tuhan, kita tinggal menjalankan saja gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang kelihatannya rohani, kelihatannya benar, tapi ternyata tidak benar gitu ya. Karena dengan begitu orang bisa tidak bertanggung jawab. Orang hanya menganggap bahwa kita hanya menjalani kok. Nah, ini bisa berbahaya. Tindakan Allah juga didasarkan atas reaksi atau respon manusia terhadap hukumnya atau pribadinya. Jadi manusia memegang peranan penting ya, seperti diskusi tadi sebelum kita mulai, kita memiliki kehendak bebas. Allah memberikan kehendak bebas. Nah, respon itulah yang menentukan gitu. Ini bukan berarti Allah dipengaruhi atau diatur oleh manusia, tetapi segala sesuatu yang ditentukan oleh hukumnya yang bersumber pada diri Allah sendiri. Walaupun semua bersumber pada Allah sendiri, tetapi Ia berkenan membuka pengertian manusia untuk mengenal hukum dan tatanannya. Jadi yang ditentukan oleh Allah itu adalah hukumnya, tatanannya. Itu yang ditentukan oleh Allah. Allah misalnya begini, mau selamat, ikuti firman Tuhan. Kalau memberontak, ya nggak selamat. Nah, Allah tuh tidak menentukan si A selamat, si B tidak selamat. Tidak, Allah tidak pernah menentukan gitu. Tetapi tatanannya yang ditentukan oleh Allah. Nangkep ya. Allah tidak pernah menentukan seseorang itu selamat, yang lain binasa. Tidak pernah. Tetapi yang ditentukan itu adalah tatanannya, hukumnya. Itu ditentukan oleh Allah. Jadi
masalah manusia itu selamat atau tidak selamat, itu bukan Allah yang menentukan, tetapi respon manusia itu terhadap hukum Allah atau terhadap kehendak pribadi Allah sendiri. Mau selamat ya harus ikut menuruti kehendak Allah baru selamat gitu. Sebenarnya Lucifer memahami prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran ini, tetapi ia memilih untuk tidak hidup di dalamnya. Jadi dia memilih memberontak. Lucifer tahu, iblis tahu kalau memberontak itu melawan Allah gitu ya. Jika ia tidak memahami prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, kemudian ia melakukan pelanggaran, maka ia tidak patut dihukum. Jadi aturannya ada. Kalau dia nggak ngerti, ya dia nggak bisa dihukum. Ini karena tatanannya ada, hukumnya ada, dan iblis mengerti gitu. Tentu ia memahami hukum itu, tetapi memilih untuk melanggarnya. Karena keputusannya ini, ia menghancurkan hikmatnya. Artinya ia menjadi jahat. Yehezkiel 28 ayat 17. Hal ini memberi pelajaran yang berharga apabila seseorang mengerti kebenaran atau prinsip keadilan dan kebenaran, tetapi tidak hidup di dalamnya, maka kita akan menjadi jahat atau beroposisi terhadap kebenaran. Jadi berbahaya sekali ya. Kita udah ngerti kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran, itu jadi jahat. Iblis tidak bisa merusak hati nurani seseorang kalau seseorang menolak bujukannya. Hidup kita harus digerakkan oleh kesadaran bahwa ada Allah yang hidup yang menentukan segala perkara. Ini berarti bahwa Tuhanlah yang menaungi segala sesuatu berdasarkan hukum dan keadilannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar prinsip keadilan dan kebenarannya. Jadi yang dimaksud menentukan segala perkara itu adalah tatanannya, hukumnya. Itu ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang bisa terjadi di luar tatanan Allah gitu ya. Jadi sekali lagi, Allah tidak menentukan manusia itu binasa atau selamat, tidak. Manusia diberi kehendak bebas. Boleh pilih gitu. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Allah tidak pandang muka. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Allah tidaklah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diatur oleh hukum atau tatanannya. Tidak pandang muka artinya bahwa ia melakukan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang murni. Hal ini disadari oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ia mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Allah Bapa ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi doa Tuhan Yesus itu didengar bukan karena dia sebagai anak Allah, bukan, tetapi karena ia saleh dan taat. Itu ada di Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 8. Jadi kalau kita menganggap bahwa Tuhan Yesus selamat, diangkat ke surga, diterima karena anak Allah, bukan karena itu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu diselamatkan karena kesalehannya, karena ketaatannya. Hal ini memberi pelajaran yang berharga kepada kita. Jangan mentang-mentang Kristen maka secara otomatis mendapat hak-hak istimewa yang diperoleh kalau seseorang taat kepada Dia. Dalam hal ini Allah menentukan segala perkara berdasarkan koridor hukum. Nah ini ya. Allah menentukan segala perkara berdasarkan koridor hukum, aturan atau tatanan yang ada pada dirinya. Dan reaksi atau respon umat sebagai pelaku kehendaknya juga diberlakukan keras terhadap umat pilihannya. Jadi Allah nggak peduli walaupun walaupun umat pilihannya bangsa Israel, tapi kalau nggak nurut nggak selamat. Kita tahu bangsa Israel itu kan bangsa yang tegar tengkuk ya, bandel, ndablek kalau orang Jawa bilang gitu ya, nggak mau nurut gitu. Nggak peduli Allah, walaupun itu umat pilihan, 3 juta orang keluar dari Mesir yang masuk ke Kanaan cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb saja.
Nah ini Allah tidak peduli. Tatanan sudah dibikin. Tapi bukan Allah menentukan bangsa Israel tidak masuk ke Kanaan. Tetapi karena bangsa Israel itu melawan, memberontak, ya nggak selamat. Yang selamat cuma 2 orang. Yang sampai di Kanaan kan cuma 2 orang itu. Sisanya yang lahir di jalan. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Nah ayat 16, Amsal 16 ayat 1 ini tidak boleh dipahami seakan-akan pertimbangan manusia tidak ada artinya. Sebab akhirnya keputusan ditentukan oleh Tuhan. Seperti yang sering diucapkan oleh orang-orang non-Kristen bahwa manusia boleh merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan. Dalam hal tersebut seakan-akan manusia seperti robot yang tidak memiliki hak mengambil keputusan sendiri. Semua langkahnya dikendalikan oleh pemegang remote control. Kayak robot ya. Jadinya konsepnya tidak begitu ya. Yakobus dalam tulisannya menasihati, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota lain dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Nah, ya, nasihat Yakobus ini mengarahkan kita agar dalam semua hal yang hendak kita kerjakan atau rencanakan harus melibatkan Tuhan. Dan kita harus bersedia menurutinya. Sebab Tuhan tidak memaksakan kehendaknya kepada kita. Kalau seseorang berkeras untuk melakukan rencananya, maka Allah tidak memaksa untuk membatalkannya. Jadi ketika Hawa mau mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu kan Allah cuman mengingatkan aja bahwa ini tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan tuh yang bukan yang di tengah-tengah taman ini gitu ya. Tetapi Allah tidak menahan tangannya untuk tidak mengambil buah itu. Tidak, dibiarkan. Jadi Allah tidak bisa memaksa manusia. Manusia diberi kehendak bebas. Dalam Alkitab terdapat beberapa kejadian yang terkesan sekilas Allah merancangkannya, tetapi di balik semua itu tentu ada alasan mengapa Allah bertindak demikian. Contohnya dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 34 mengenai Raja Ahab yang tewas oleh sebuah anak panah yang meluncur tanpa disengaja. Tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Sebab Raja Ahab harus mati karena pemberontakannya kepada Tuhan. Tidak secara kebetulan dia terbunuh. Tuhan memang sengaja mendatangkan hukuman atas Raja Ahab itu. Kemudian contoh lain, Maria menaikkan pujian kepada Tuhan ketika bertemu dengan Elizabeth. Maria mengatakan, Allah memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas pasal 1 ayat 51 dan 52. Ada alasan yang membuat Allah bertindak menurunkan orang dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Hanya orang yang tidak waras yang melakukan suatu tindakan tanpa alasan yang benar. Jadi pasti Allah tuh punya alasan. Nah, ini yang penting untuk kita mengerti ya. Karena ini sulit. Kasusnya Yudas ya. Lukas pasal 22 ayat 22 tertulis, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah, kita tahu bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yudas. Kita tahu ya, karena kan kita posisinya tuh kejadiannya sudah lewat. Jadi kita tahu. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa Yudas itu ditetapkan Tuhan untuk berkhianat. Nah, apakah benar? Tentu tidak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, bagaimana penjelasannya ya? Nah, pemilihan atas murid-murid termasuk Yudas dan sebagainya itu didahului dengan doa semalam-malaman oleh Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus itu juga nggak bersandiwara asal pilih. Nah ini gua pilih Yudas, nanti dia bakal mengkhianati aku. Enggak. Tuhan nggak milih begitu. Itu udah hasil berdoa semalam-malam bergumul gitu ya. Jadi sangat tidak mungkin Tuhan Yesus itu berpura-pura memilih Yudas, tetapi di balik itu Tuhan berniat untuk menjadikan Yudas sebagai alat kejahatan. Jadi Yudas dipakai Tuhan untuk mengkhianati begitu ya. Alat kejahatan artinya menjadi orang yang berwatak suka mencuri demi uang kecil, mengorbankan gurunya. Adalah mustahil Tuhan bekerja sama dengan iblis yang merasuki Yudas untuk merusak karakter Yudas yang akhirnya mengkhianati dirinya gitu. Jadi ini kan ada anggapan begitu. Tuhan bekerja sama dengan iblis supaya nanti iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati dirinya begitu. Tentu ini Allah tidak bermain atau Tuhan Yesus tidak bersandiwara dalam hal ini. Coba kita belajar lebih lanjut ya. Di Yohanes pasal 6 ayat 70-71 tertulis, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu dan 12 ini? Kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara dari ke-12 murid itu. Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini dipahami oleh sebagian orang Kristen adalah sebagai penetapan Tuhan. Bahwa Yudas adalah iblis atau anak iblis. Atau yang dikuasai oleh iblis. Harus diperhatikan dengan teliti bahwa dalam teks ini Tuhan Yesus belum menunjuk siapa yang akan menjadi pengkhianat. Jadi waktu itu Tuhan Yesus belum menunjuk, belum menentukan. Yudas belum terbukti sebagai pengkhianat. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa salah satu murid Yesus ada yang menjadi iblis, karena memang telah dinubuatkan oleh kitab suci bahwa salah satu dari mereka yang makan sehidangan dengan Tuhan akan berkhianat. Itu di Mazmur pasal 41 ayat 10. Jadi waktu itu Tuhan Yesus juga nggak tahu, belum tentu Yudas. Bisa juga Petrus. Bisa juga Petrus yang berkhianat. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-16, Petrus juga menyatakan adanya pengkhianatan oleh salah satu orang yang dekat dengan Tuhan Yesus benar-benar telah dinubuatkan. Petrus menyebut nama Yudas sebab kejadian pengkhianatan itu telah terjadi dan terbukti Yudas pelakunya. Jadi itu kan di Kisah Para Rasul ya. Itu sudah terjadi. Jadi Petrus tahu Yudas gitu, makanya disebut. Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan bahwa penyesatan harus ada di bumi. Penyesatan ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Dengan demikian pasti masuk neraka. Tetapi ini bukan berarti Tuhan menentukan orang-orang yang akan binasa. Nah, Yudas berkhianat atas keinginannya sendiri, bukan karena keinginan orang lain, apalagi keinginan Tuhan. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Yudas berkhianat atas keinginannya sendiri. Kejahatan Yudas sebenarnya dimulai dari kebiasaannya suka mencuri uang. Nah, ini karakter ini. Dari awalnya dari suka mencuri uang. Alkitab menulis bahwa ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini bendahara ya. Bendahara, ya, kas yang dipegangnya sering dicuri ini. Dalam hal ini kita harus mengerti bahwa seseorang tidak mungkin menjadi jujur mendadak atau menjadi pencuri mendadak. Orang tidak bisa jadi baik mendadak atau jadi jahat mendadak, nggak bisa. Karena memang udah kebiasaan mencuri, ya dia mencuri terus. Kebiasaan Yudas mencuri dan mengingini uang untuk kepentingannya sendiri, inilah yang membuka peluang iblis masuk dalam kehidupannya. Jadi waktu iblis merasuk ke Yudas, ya Yudas nggak merasa dirasuki karena memang udah kebiasaannya mencuri, udah kebiasaan nyolong. Jadi nggak bisa orang baik-baik kok dirasuki iblis terus jadi nyolong gitu, nggak bisa gitu. Iblis tidak akan masuk ke dalam kehidupan seseorang
kalau seseorang tidak memberikan peluang atau pangkalan. Ya, di Efesus pasal 4 ayat 27. Hal ini meneguhkan bahwa Yudas memilih nasibnya sebagai pengkhianat. Walaupun hal ini tidak direncanakan oleh Yudas sendiri sebelumnya, tetapi kebiasaan jahatlah yang telah menggiringnya kepada keputusan itu. Jadi memang Yudas mungkin dalam pikirannya tidak ada rencana untuk jadi pengkhianat, tetapi karena kebiasaannya yang nyolong itu, ini menggiring dia ke posisi pengkhianat itu. Dan iblis menggunakan kebiasaan Yudas yang suka nyolong itu menjadi pengkhianat. Oke, itu tentang Yudas. Sekarang kita tinggalkan soal Yudas dan kita masuk kepada pengertian providensia ya. Kata providensial ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu pemeliharaan. Jadi providensia Allah itu artinya tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta keteraturan hukum alam dan segala tatanan yang menggenapi rencananya. Hebat ya. Jadi Allah tuh memelihara semua ciptaannya, keteraturan hukumnya, dan tatanannya demi menggenapi rencananya. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, diekspresikan atau diwujudkan dalam penyediaan berkat jasmani agar makhluk hidup tetap bisa melangsungkan eksistensinya, melangsungkan keberadaannya. Kalau enggak ya punah ya. Udah diciptakan tapi kalau nggak dipelihara Allah ya punah. Providensia Allah atas manusia yang telah jatuh dalam dosa dinyatakan dalam bentuk mengutus anaknya yang tunggal sebagai solusi satu-satunya bagi manusia untuk memperoleh kembali maksud tujuan dirinya diciptakan oleh Allah. Jadi manusia yang sudah rusak, jatuh dalam dosa, itu providensia Allah tetap berlaku, tetap dijalankan. Yaitu bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dikembalikan ke rancangan semula. Supaya menjadi manusia seperti yang dimaksudkan atau dirancangkan Allah di awal penciptaan. Tema ini jarang dibicarakan dalam gereja secara tuntas mendalam. Biasanya kalau berbicara tentang providensia Allah, ya ini ya, hanya dihubungkan dengan kehidupan orang percaya khususnya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani umat pilihan. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ayat-ayat ini mengesankan jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi atas penentuan Tuhan, yaitu jika ditinjau dari sudut Tuhan sebagai subjeknya. Tetapi kalau dihubungkan atau ditinjau dari sudut manusia sebagai subjeknya, maka tidak bisa dibantah bahwa manusia juga mengambil bagian penyebab tindakan Allah yang Allah lakukan. Kegagalan sebagian besar bangsa Israel sampai ke Kanaan bukan karena ketidakmampuan Allah membawa mereka ke sana, tetapi bangsa itu keras kepala dan tegar tengkuk. Ya, seperti tadi saya sudah singgung, 3 juta orang keluar dari Mesir, yang sampai di Kanaan cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Wah, ini sangat mengerikan sekali. Sepertinya dikesankan bahwa Allah tidak mampu membawa bangsa Israel ini sampai di tempat tujuannya. Nah, tetapi kalau kita pelajari itu di kitab Keluaran, kitab Bilangan, Ulangan, waduh, itu kita bisa mengerti betul bahwa bangsa Israel benar-benar tegar tengkuk. Sebagian dimakan ular, sebagian karena emosinya itu bumi terbelah sehingga masuk dikubur hidup-hidup. Waduh, sebagian lagi mati karena udah segala macam lah, tulah. Jadi habis itu 3 juta itu. Yang sisanya yang masuk ke Kanaan itu yang lahir di jalan, lahir di padang gurun. Nah, nasib manusia juga ditentukan oleh keputusannya sendiri, juga nasib atau keadaan dunia ini. Jadi kalau ada perang, kelaparan, sakit penyakit, ketandusan, dan lain-lain, hendaknya kita tidak mempersalahkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan rule-nya, aturannya, tatanannya.
Manusia harus bermain cantik. Kalau tidak, manusia membinasakan dirinya sendiri dan dunia atau buminya. Jadi kita mencelakakan diri sendiri. Betapa luar biasa ya Allah kita ya. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wah, ini hebat sekali ya. Tidak pernah ada orang yang hitung rambut, jumlah rambut. Walaupun rambut itu penting. Wah, supaya tampilan cantik dong. Penting rambut itu. Iya, penting. Tapi ada nggak orang yang menganggap penting sampai dia menghitung jumlah rambut di kepala? Nggak ada. Tetapi Allah tahu. Rambut terhitung tidak menjadi dasar bahwa Allah menentukan jumlah rambut. Yang hendak dikemukakan dalam teks itu adalah Allah mengetahui segala hal. Oleh karenanya seseorang tidak perlu khawatir. Namun demikian bukan berarti manusia bisa bermalas-malasan dan suka-suka hatinya sendiri. Manusia harus tetap bertanggung jawab atas hidupnya. Sebab yang ditabur orang akan dituainya. Dan Tuhan tidak akan mencegahnya. Kalau manusia berkeras melakukan satu tindakan, ya Allah tidak akan mencegahnya. Walaupun Allah menghitung rambut di kepala, kalau kita mau botakin, ya botak aja. Allah melindungi ciptaannya, tetapi Ia tidak bisa melindungi manusia yang tidak mau dilindungi atau tidak mau melindungi dirinya sendiri. Ya, jadi Allah tidak bisa memaksa. Tindakan manusia atau taburannya akan menghasilkan tuaian. Allah tidak bisa menghindarkan manusia dari apa yang dituainya, sebab Ia tidak bisa melanggar prinsip keadilannya. Tindakan Allah tidak bisa dipisahkan dari respon dan reaksi manusia. Bahwa nasib dunia juga diperankan oleh tindakan manusia. Ini providensi Allah ya. Walaupun Allah memelihara, tetapi kalau kita tidak mau dipelihara, ya mati juga lah gitulah. Providensi Allah tidak membatalkan manusia sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas untuk memilih jalan hidupnya. Ya, Allah sudah membuat tatanan bahwa manusia diberikan kehendak bebas. Tetapi providensi Allah itu tidak bisa membatalkan kehendak bebas itu. Jadi kalau manusia memilih untuk tidak mengikuti jalan Tuhan, ya mati juga. Tidak termasuk yang dipelihara Allah juga gitu. Providensi Allah tidak membuat dirinya sebagai pribadi yang otoriter tanpa bisa dipahami tindakannya. Otoriter itu memaksa gitu ya. Jadi Allah memaksa manusia. Tidak bisa. Allah tidak membuat dirinya sebagai pribadi yang otoriter. Providensi Allah menunjukkan keagungan pribadinya yang setia, tetapi tidak melanggar hak-haknya yang telah diberikan kepada manusia. Jadi manusia yang diberikan kehendak bebas, Allah tidak akan melanggar hak itu. Boleh, manusia mau menurut kepada Tuhan ya selamat. Kalau mau memberontak ya silakan. Tapi akibatnya ya kematian, binasa. Sekarang providensi Allah atas Israel dan bangsa-bangsa lain. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa Allah memberikan perhatiannya dalam bentuk perlindungan dan pemeliharaannya hanya kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel dan orang Kristen. Ya, kebanyakan kita semua berpikir begitu. Allah cuma mikirin orang Kristen dan orang Israel. Nah, pada umumnya orang Kristen tidak mempedulikan dan tidak mempermasalahkan hubungan Allah Bapa dengan bangsa-bangsa atau orang-orang di luar umat pilihan. Nah, sikap Tuhan kepada bangsa di luar bangsa Israel pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, sebab memang sudah saatnya Allah menghukum bangsa-bangsa Kanaan karena kejahatan mereka. Jadi, kalau bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu kan menduduki satu daerah Kanaan. Itu tuh di situ banyak sekali bangsa-bangsa, orang Yebus, Feris, orang Het, orang Yeriko, orang Kanaan. Itu ada berapa puluh kota yang ditaklukkan oleh Joshua waktu masuk di Kanaan. Itu apakah Allah dengan
karena kehendaknya tanpa aturan, tanpa alasan, mengapa bangsa-bangsa itu harus dimusnahkan? Itu kan semua bangsa yang diduduki itu kan dimusnahkan itu. Allah suruh, pokoknya bunuh dengan pedang semua, ya rajanya, ya rakyatnya, laki-laki, perempuan, anak-anak, sampai binatang kambing, domba, semua dimusnahkan. Nah, apakah Allah bertindak demikian itu tanpa alasan? Tidak mungkin tanpa alasan. Nah, itu ayat-ayat itu yang di Imamat pasal 18 ayat 3, Ulangan 20 ayat 17, 18 dan lain-lain, dan banyak ayat di Perjanjian Lama itu menyatakan bahwa ini orang-orang Yeriko, orang-orang Kanan itu sangat jahat dan sudah ribuan tahun melakukan kejahatan. Jadi ini udah waktunya Allah bersihin gitu. Jadi Allah pun bertindak demikian, menyuruh bangsa Israel memusnahkan bangsa-bangsa Kanaan. Itu Allah juga punya alasan. Jadi Allah tidak bisa dipersalahkan, ada alasannya. Karena kejahatannya sudah luar biasa. Nah, Allah memakai bangsa Israel untuk menjatuhkan hukumannya atas bangsa Kanaan. Sekarang tentang Niniwe. Tuhan memberi peringatan kepada kota Niniwe. Ini di Yunus ya. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang terletak sebelah timur Sungai Tigris. Dalam kitab Yunus tercatat bahwa Tuhan memperingatkan dosa-dosa mereka melalui perantara Nabi Yunus. Dalam Yunus pasal 4 ayat 11 jelas sekali ditunjukkan bahwa Tuhan menyayangi bangsa itu. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, umat pilihan Allah dari keturunan Abraham. Tetapi Tuhan juga menyayangi. Tuhan tidak mengingini kebinasaan mereka. Jadi Allah juga memperhatikan orang Niniwe. Kemudian Ayub, kita tahu Ayub ini kan bukan orang Yahudi ya. Salah satu contoh bangsa non-Yahudi, bukan umat pilihan Allah, tetapi memiliki pergaulan dengan Allah yang sangat luar biasa. Alkitab mencatat Ayub itu tidak bercacat celah di hadapan Allah. Wah, luar biasa. Sampai kitabnya pun menjadi pedoman hidup umat pilihan atau memuat kebenaran firman Tuhan. Apakah tidak ada manusia lain seperti Ayub di muka bumi ini? Tentu saja ada, hanya tidak tercatat dalam Alkitab. Kemudian di kisah Natal ya, kisah Natal terdapat kisah orang Majus dari timur. Ini dari timur itu kemudian kemungkinan daerah Media Persia yang jaraknya tuh 2000 km dari Bethlehem. Dituntun Allah untuk menemukan putra tunggalnya yang lahir di Bethlehem. Bayangkan itu naik unta 2000 km jauhnya. Waduh, luar biasa. Kalau naik mobil 2000 km aja udah capek. Ini naik onta. Waduh, tapi dipimpin Allah. Tentu mereka bangsa kafir, tetapi Tuhan juga berperkara dengan mereka. Jadi Tuhan juga memperhatikan bangsa-bangsa. Nah, pernyataan yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa atau semua orang adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu di 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kalau dalam sejarah bangsa Israel dikesankan seakan-akan bangsa Israel itu lebih istimewa atau memiliki nilai lebih tinggi dari manusia lain, hal itu dikarenakan karena rencana Allah mewariskan pengenalan akan dirinya yang menghadirkan Mesias melalui bangsa itu. Jadi Israel itu istimewanya karena dia mewarisi pengenalan akan Tuhan. Jadi Mesias itu berasal dari garis keturunan bangsa Israel itu. Itu aja. Nah, orang percaya diberkati, dilindungi, dan mendapat providensia yang sempurna dari Allah Bapa. Tetapi demi keselamatan abadi, Allah Bapa akan mengabaikan segala hal, termasuk masalah finansial. Yang penting orang percaya selamat percaya sampai di rumah Bapa. Ini penting ya. Karena kita pikir kalau dipelihara Allah itu semua kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Justru sebaliknya. Kalau gara-gara harta kekayaan terus kita jadi nggak selamat, itu pasti nanti dikorbanin sama Tuhan. Tuhan izinkan tuh rumahnya kebakar. Tuhan izinkan tuh mobilnya hilang. Tuhan izinkan tuh bisnisnya hancur. Karena dengan demikian orang ini bisa jadi mendekat kepada Tuhan. Wah, pasti diizinkan.
Jadi Allah akan mengabaikan segala sesuatu, yang penting orang itu percaya selamat sampai di rumah Bapa. Itulah providensia Allah. Nah, sekarang providensia Allah di zaman anugerah. Allah turut bertanggung jawab atas kelestarian bangsa-bangsa. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hujan, matahari, siklus musim, jarak antar planet, jarak antar matahari dan bumi, dan semua yang disediakan Allah tuh oksigen berlimpah. Ini luar biasa ya. Itu jarak, saya membayangkan itu kalau jarak matahari dengan bumi berubah aja, habis kita. Habis kita. Itu kan jarak matahari ke bumi itu kan 150 juta kilometer. 150 juta dari matahari ke bumi. Itu kalau berkurang 10% aja, jadi 135 juta gitu. Gosong pasti kita. Udah jadi barbeque semua, kepanasan pasti. Atau menjauh jadi 200 juta kilometer aja. Pasti kita udah kedinginan, beku semua. Luar biasa itu. Jadi Allah menjaga keteraturan planet, bumi, matahari, dan oksigen, semua disediakan Allah. Allah memerintah juga berarti bahwa Allah menegakkan hukum dan tatanannya yang telah ditetapkannya, sehingga tatanan tersebut masih berlaku dengan ketat tanpa ada pergeseran. Tatanan tersebut bukan hanya tatanan secara alamiah, tetapi juga tatanan rohani. Jadi di rohani ada hukumnya juga ya. Baik Allah maupun iblis tunduk pada tatanan tersebut. Nah, ini menarik ini. Tatanan apa yang Allah dan iblis juga tunduk ya? Tatanan yang ditetapkan oleh Allah tersebut juga sebagai rule atau hukum atau rule of the game ya, aturan main ya. Seperti misalnya Allah tidak bisa menghukum iblis sebelum bisa membuktikan kesalahannya. Hebat ya. Allah punya pribadi yang begitu agung, yang luar biasa. Kalau saya jadi Allah, udah tahu iblis bersalah, hukum aja, habisin aja gitu. Tapi Allah nggak bertindak demikian. Ada tatanannya, yaitu harus dibuktikan dulu bahwa iblis bersalah. Bagaimana membuktikan iblis bersalah? Harus ada makhluk yang memiliki ketaatan yang sempurna. Nah, Adam itu sebetulnya diciptakan atau didesain untuk itu. Untuk memiliki ketaatan yang luar biasa kepada yang sempurna, ketaatan yang sempurna kepada Allah. Sehingga bisa membuktikan nih, Adam bisa taat kepadaku, kenapa kamu iblis melanggar? Nah, berarti itu bukti bahwa iblis bersalah, baru bisa dihukum. Tapi ternyata Adam gagal. Ternyata Adam juga memberontak juga dengan memakan pohon pengetahuan, tidak taat seperti yang Allah inginkan. Jadi Adam gagal. Makanya Tuhan Yesus turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, dikosongkan seperti manusia. Tuhan Yesus berhasil. Dia menjadi corpus delicti, membuktikan bahwa iblis bersalah. Nah, itu tatanannya. Iblis tidak bisa memaksa seorang, ini tatanan lain ya. Iblis tidak bisa memaksa seseorang berbuat jahat, tetapi Allah pun tidak bisa memaksa seseorang berbuat baik. Wah, ini tatanannya. Nggak ada yang bisa mengatur manusia supaya atau bukan mengatur, memaksa menjadikan manusia itu menjadi baik. Allah nggak bisa memaksa manusia menjadi baik, tetapi iblis pun tidak bisa memaksa manusia menjadi jahat. Itu tatanannya. Manusia diberi kehendak bebas. Hebat ini. Ini hukum rohaninya ya. Nah, menjadi masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana tempat dan kedudukan iblis atas bumi ini. Sebenarnya yang berkuasa di bumi ini siapa? Allah atau iblis? Selama ini sudah menjadi pengertian banyak orang Kristen bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, bumi ini dikuasai oleh iblis. Seakan-akan Allah tidak berkuasa lagi atas bumi ini. Anggapan ini didukung oleh beberapa teks Alkitab, diantaranya, jika bukan iblis yang berkuasa, mengapa Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi dalam tangannya.
baru setelah kebangkitannya. Itu di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, baru kuasa itu ada di tangan Tuhan Yesus. Itu anggapannya. Nah, sebelum Tuhan Yesus memenangkan pergumulan melawan iblis, iblis masih bisa di surga maupun di bumi. Nah, buktinya tuh di Ayub pasal 1 ya. Iblis jalan-jalan di pertemuan Allah. "Hei iblis, kamu dari mana?" Begitu kan. Ditanya. "Aku lagi mengelilingi bumi, kau lihat nggak hambaku Ayub?" Begitu dan seterusnya. Nah, ini iblis tuh masih bebas tuh. Ke bumi, ke surga, ke bumi, ke surga begitu. Iblis yang berniat merebut surga masih melihat kesempatan untuk memenangkan pergulatannya melawan Allah, yaitu jika Allah tidak bisa membuktikan bahwa iblis bersalah, maka iblis akan berkuasa. Ini jahatnya benar ya. Karena iblis tahu tatanannya, harus dibuktikan dulu bahwa iblis bersalah baru bisa dihukum. Nah, iblis masih melihat kemungkinan ini bahwa Allah tidak bisa membuktikan bahwa iblis bersalah. Nah, sementara belum ditentukan siapa pemenangnya, bumi dalam pemeliharaan Allah berdasarkan tatanan yang telah ditentukan. Jadi, selama belum ada kepastian siapa yang akan menjadi pemimpin atau penguasa baik di bumi maupun di surga, bumi terus dipelihara berdasarkan tatanan yang sudah ada. Kedatangan Tuhan Yesus membawa manusia kepada suatu masa yang sangat istimewa, yaitu zaman anugerah. Anugerah di sini adalah keselamatan yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan tersebut adalah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah. Jadi manusia yang hubungannya sudah terputus dengan Allah karena dosa, ini dipulihkan. Nah, karakter diperbaharui dan masuk dalam perkenanan Tuhan menjadi manusia pewaris kerajaan Allah. Dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di zaman anugerah ini, keselamatan tersebut ditawarkan bagi orang yang menerima keselamatan tersebut, yaitu percaya secara benar dan mengikuti jejaknya. Baginya tersedia kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Kerajaan Tuhan yang akan datang secara fisik di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Ini adalah masa di mana manusia dimungkinkan menjadi corpus delicti. Corpus delicti tahu ya, corpus delicti itu suatu keadaan di mana manusia itu menjadi pembuktian, alat bukti bahwa iblis bersalah. Jadi seperti saya jelaskan tadi, Allah membutuhkan pembuktian supaya dengan ketaatan manusia ini menjadi bukti bahwa iblis bersalah, bahwa iblis memberontak. Selama itu tidak terbukti, iblis tetap berkuasa, tetap berkeliaran dia. Berkuasa. Makanya manusia itu harus memiliki ketaatan yang sempurna kepada Bapa supaya menjadi bukti bahwa iblis bersalah dan bisa dihukum dan dunia ini akan diakhiri. Kalau selama ini banyak pihak berusaha bahkan dengan doa agar dunia mengalami masa-masa tenang, damai, maka itu berarti mereka tidak mengerti kebenaran Alkitab. Tuhan tidak menjanjikan dunia kita menjadi makin baik atau lebih baik, tetapi dunia akan menjadi semakin rusak dan lebih rusak. Semua ini terjadi sebelum Tuhan menghadirkan kerajaannya atau sebelum memasuki zaman baru. Oke, sudah selesai. Saya sudah menyelesaikan pemaparannya tentang doktrin Allah, tentang providensia ini. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan, pertanyaan. Ini diskusinya panjang sekali dan rupanya tidak mudah ya. Tapi kita sama-sama belajar lah. Baik Bapak Ibu, saya kira kita akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini ya. Minggu depan kita akan menyelesaikan seluruh pelajaran kita. Sisanya masih ada satu sesi lagi. Kemudian kita akan ganti dengan topik yang baru di bulan depan ya. Di 2 minggu lagi. Mari kita akhiri dengan doa. Saya mohon Pak James menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur pada malam hari ini atas penyampaian Pak David tentang doktrin Allah dalam penyertaan Allah maupun segala akibat dan konsekuensi daripada penyertaan Allah itu sendiri kepada umat orang percaya. Tentu tiap-tiap kami punya pergumulan di dalam menyikapi penyampaian kebenaran firman ini. Biarlah apapun itu yang masih menjadi pergumulan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih tersisa di saat kami akan tutup pertemuan malam hari ini, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing setiap kami, agar sungguh hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan tetap terpelihara dengan baik, sehingga segala potensi-potensi kuasa-kuasa gelap iblis itu bisa kami kendalikan dengan baik, sehingga pikiran, perasaan kami, tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan apabila sampai saat ini masih ada pun kemelesetan karena kekurang teguhan kami, kekurang seriusan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, segarkanlah kami. Segarkanlah kami dengan pikiran-pikiran dari-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga hidup sukacita kami hanya kepada Engkau saja. Bukan karena yang kami lihat, kami rasakan yang sifatnya hanya sementara. Ini saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan pada kesempatan ini kami serahkan juga kepada-Mu ya Bapa, Bu Erni yang sudah bertambah 1 tahun lagi umurnya ya Bapa. Biarlah di umur yang baru ini, ketambahan umur ini menjadi satu kesempatan yang baru juga kepada Bu Erni untuk bagaimana meraih peluang-peluang yang Engkau berikan kepada dia di dalam melayani Engkau ya Bapa, dalam segala situasi, baik lingkungan keluarga sendiri, keluarga kecil, maupun di luar rumah, di gereja, dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga sungguh ya Bapa, dia bukan hanya menjadi garam saja, tapi juga bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Dan biarlah senantiasa dengan segala potensi yang dia punyai, dia tetap mengandalkan Engkau ya Bapa dengan kuasa-Mu, Roh Allah, Roh Kudus, bukan karena kepintaran atau kepandaian diri sendiri. Ampuni apabila selama ini ada yang kurang penilaian-Mu terhadap dia, terhadap Bu Erni, kepada-Mu ya Bapa, dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun dia menuju kepada kesempurnaan pertobatan yang lebih lagi daripada hari-hari kemarin. Itulah doa kami, harapan kami kepada Bu Erni untuk mengisi hari-hari depannya di saat kami memperingati ulang tahunnya pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga Pak David secara khusus yang secara de facto menjadi gembala cabang di Rehoboth Pedatam ini ya Tuhan, Rehoboth GSK Pedatam ini, untuk tetap teguh dalam tugas, konsisten dalam tugas yang bertujuan untuk Engkau saja, bukan untuk kepentingan nama baik, kepentingan lain yang tidak oleh karena kepentingan Engkau ya Bapa. Jauhkan semuanya itu sehingga bergulir ya Tuhan. Ini situasi sesuai dengan kehendak-Mu saja dalam pelayanan Pak David di Pedatam ini ya Tuhan.
Semuanya ya Tuhan, yang kami hadir tempat ini pun ada pergumulan masing-masing. Kuatkan kami ya Bapa untuk terus berjuang ya Tuhan. Agar sungguh corpus delicti itu bukan suatu impian kosong, tetapi itu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Semua yang hadir malam ini, maupun orang-orang lain di luar kami yang hadir malam ini, yang menjadi tugas kami merangkul mereka, baik lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami akan sudahi pertemuan malam hari ini. Kami akan istirahat. Kami serahkan seluruh keberadaan malam istirahat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu berserta keluarga kami masing-masing. Agar kami dapat tidur, bangun esok pagi dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, untuk melayani Engkau di mana dan kapanpun kami berada. Inilah doa kami, inilah harapan kami kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Selamat ulang tahun Bu Erni. Jumpa. Bu Erni. Bu Erni diam-diam.